membandingkan istrinya dengan karena nadarnya juga kepada kebaikan dan wajib dilaksanakan, dan ketika kita melaksanakannya maka akan mendapatkan ganjaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Ricky Suryaman. Semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, dalam video kali ini saya akan mewawancarai salah satu tokoh agama di mana beliau merupakan salah satu guru dari pondok pesantren. Tanpa basa-basi, yuk ikuti videonya. Baik, di sini saya sudah bersama Ustadz Reddy Irawan selaku guru dari pondok pesantren Barokatul Mukti yang bertempatan di Dusun Cikamuning, Desa Tiga Herang, Kecamatan Raja Desa. Mengenai datangnya saya di sini, saya ingin mencari tahu dan mempelajari sedikit tentang sumpah, nazar, dan kafarat. Untuk sumpah, nazar, dan kafarat, Pak Ustadz bisa dijelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Akang yang telah berkenan datang ke pondok pesantren kami, membawa tugas barangkali dari kampus untuk menanyakan seputar tadi sumpah, kafarat, dan nazar. Namun sebelum saya jawab, saya akan minta maaf terlebih dahulu barangkali nanti dalam segi penjelasan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut hemat saya, pengetahuan saya yang sudah diterima dari guru-guru, bahwa antara kafarat dan nazar kemudian sumpah itu memang ada satu keterkaitan. Dan perlu diketahui bahwa sebetulnya sumpah itu termasuk daripada kafarat atau sering kita disebut dengan kifarat. Apa yang dinamakan dengan kifarat atau kafarat? Nah, kita akan membahas sedikit dulu tentang kafarat atau kifarat. Nanti di bawahnya, di dalamnya itu terkandung ada sumpah dan nazar. Kifarat itu berasal dari bahasa Arab, secara lugot atau bahasa berasal dari kata kafaro. Apa artinya kafaro? Nah, kafaro itu bisa diartikan mengganti, membayar, atau menutupi. Nah, menutupi. Kita kan sering mendengar kata kafir. Jadi kafir itu artinya tertutup, ya, tertutup dari keyakinan, maka dikatakan kafir. Nah, kafaro juga bisa dikatakan menutupi, membayar, atau mengganti. Sedangkan secara istilah ada yang mengartikan bahwa kifarat itu adalah suatu cara untuk membayar atau menutupi kesalahan yang dilakukan atau pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang, kemudian untuk menebus kesalahannya itu diartikan dengan kafarat. Ada juga yang mengatakan yaitu denda atau bayaran atau benda yang digunakan untuk membayar sesuatu yang telah kita langgar. Nah, dalam kifarat itu terbagi 4. Siapa tuh lupa lagi ulama yang mengatakan bahwa ada 4 macam itu pembagian kifarat, yaitu menurut Wahbah Zuhaili namanya, terbagi 4. Satu ada kafarat zihar, dua ada kafarat pembunuhan tanpa sengaja, kemudian yang ketiga ada kafarat yamin, yang keempat itu ada kafarat bersenggama dengan istri di siang hari. Dia ada 4 kifarat. Satu tadi kifarat zihar, kedua ada kifarat pembunuhan tanpa disengaja, yang ketiga itu ada kifarat yamin, kifarat sumpah, yang keempat ada kifarat berhubungan suami istri di siang hari ketika di bulan Ramadan.
Apa yang dimaksud dengan kifarat dihar? Yaitu kifarat dihar adalah ketika suami membandingkan istrinya dengan ibunya. Seperti perkataan suami mengatakan anti kadohri umi, ya, punggung engkau wahai istriku seperti punggung ibuku. Nah itu berarti membandingkan antara istri dengan ibu kita. Hukumnya itu bagaimana? Nah, termasuk itu adalah dihar, artinya membandingkan istri dengan suami, hukumnya haram. Nah ketika suami mengatakan seperti itu, maka seolah-olah istrinya tersebut sudah sama dengan ibunya. Maka ketika sama dengan ibunya, tidak boleh suami menggauli istrinya. Nah kalau ingin kembali hubungannya seperti biasa, misalkan suami bisa menggauli istrinya, maka harus diadakan dulu kifarat, namanya kifarat dihar. Hukumannya bagaimana? Nah di sini ada di Al-Quran tentang kifarat dihar itu ada penjelasannya di Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 2, nah, sampai ayat 4. Di sana dikatakan bahwa ketika seorang suami mengdiharkan istrinya dengan ibunya, maka ada kifaratnya. Satu yaitu fatahriru raqabatin min qabli ayat tamasa. Artinya harus memerdekakan abid. Ya, di sini dikatakan raqabatin, berarti abidnya ada yang mengartikan abid perempuan, ada yang mengartikan umum, itu yang penting abid. Apabila tidak mampu bagaimana? Falam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Di ayat berikutnya, yaitu di ayat keempat, dijelaskan bahwa barang siapa yang tidak sanggup memerdekakan abid, karena zaman sekarang sudah tidak ada abid, tidak ada amat, dari fakku raqabah sudah merdeka. Nah yang kedua, sebagai kifarat diharnya yaitu harus dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ya. Tidak mampu juga, faman lam yastati fa'id amusitina miskinan, yaitu memberi makan kepada 60 orang miskin. Itu sebagai kifarat dihar tadi bagi seorang suami yang mendiharkan istri kepada ibunya. Jadi ada 3 kifaratnya. Satu, harus memerdekakan abid. Ketika tidak sanggup, yaitu harus dengan tadi apa? Berpuasa selama 2 bulan 60 hari secara berturut-turut. Ketika tidak sanggup puasa, maka diganti dengan pilihan yang ketiga, yaitu memberikan makanan kepada 60 miskin sebanyak 1 mud per miskin per orang. 1 mud sekitar ada yang mengartikan 7 on, 8 on, artinya 1 kilo kurang. Itu yang pertama tadi kifarat dihar. Yang kedua, kifarat pembunuhan yang tidak disengaja. Kenapa ada dikatakan tidak disengaja? Karena kalau membunuh dengan sengaja itu bukan kifarat, tapi hukumnya apa? Kisos termasuknya. Nah ini pembunuhan yang tidak disengaja. Ini juga dari Al-Quran An-Nisa ayat 94. Bunyinya wa ma kana lil mu'minin ayyaqtula mu'minan illa khoto'a. Apabila seseorang membunuh seorang mukmin tanpa disengaja, misalkan ketika kita tidak sengaja membunuh orang lain, misalkan ketika kita berkendara tanpa sengaja, itu kan kecelakaan termasuknya. Nah kalau dilihat di kita memang jarang orang membunuh dengan sengaja. Itu contoh kecelakaan di jalan pasti termasuk kepada pembunuhan tanpa sengaja itu. Nah, tetap kan bisa dituntut oleh pihak yang terbunuh. Nah di sana ada istilah islah. Maka dengan adanya kifarat. Bagaimana kifaratnya? Nah di sini dikatakan apabila seseorang membunuh seorang mukmin tanpa sengaja, maka fatahriru raqabatin mu'minatin, sama seperti yang tadi. Kifaratnya yaitu harus memerdekakan seorang abid. Atau orang abid. Raqabatin mu'minah, di sini dikatakan raqabatin berarti ada ta'mar butoh. Maksud abidnya yaitu abid perempuan yang beriman, sebagai tadi pengganti diat kepada orang atau keluarga yang terbunuh, terkecuali apabila illa ayasodaku,
bisa dibebaskan apabila pihak keluarga mengislahkan. Dalam arti cukup damai, mengikhlaskan, meridoi, karena itu memang kan kecelakaan, bukan disengaja. Jadi bebas hukuman kalau memang diislahkan oleh pihak keluarga. Yang kedua, apabila pembunuhannya sengaja, itu jelas termasuknya hukum kisos, sengaja bisa dituntut oleh pihak keluarga. Nah, apabila orang yang terbunuhnya itu orang yang bukan mukmin, berarti non muslim termasuknya. Nah, di sini juga dikatakan fatahriru raqabatin mu'minatin, sama hukumnya itu memerdekakan satu orang abid. Yang pertama, bagaimana kalau tidak mampu memerdekakan abid? Sama seperti yang tadi, famalam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. Pilihan yang kedua, ketika kita tidak sanggup memerdekakan abid, kemudian dari pihak keluarga yang terbunuh tidak melakukan damai, tidak islah, maka pilihan yang kedua yaitu dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, yang ketiga tadi ada kifarat yamin, kifarat sumpah. Bagaimana kifarat sumpah? Yaitu ketika seseorang bersumpah dengan mengatasnamakan Allah. Karena ada sumpah yang tidak sah, ketika sumpah hanya senda gurau, itu termasuk sumpah tapi sumpahnya tidak sah. Meskipun apakah ada sumpah jika kita mengingkar janji kita tidak buat dosa? Bagaimana? Apakah ada sumpah jika kita ingkar janji kita tidak dosa? Sumpah kemudian kita ingkar janji, kita tidak dosa, apakah ada? Nah, dalam sumpah tadi ada sumpah yang memang sumpahnya itu hanya sebatas senda gurau, ya, ada sumpah yang mengatasnamakan tapi sumpah dengan menggunakan huruf qasam. Berarti kan sumpah itu memang harus dengan huruf qasam, ya. Kemudian juga atas nama Allah, wallahi, billahi, tallahi, itu memang sumpah yang benar-benar sumpah. Maka ketika kita melanggar sumpah harus ada kifarat, maka sumpahnya harus ditepati. Nah, bagaimana kalau sumpah yang tidak ditepati, misalkan seperti para calon-calon legislatif bersumpah kalau terpilih ingin anu, nah bagaimana itu hukumnya? Memang kan termasuk janji, dan kan kalau janji itu sudah dinaskan di hadis Rasul, al-wa'du dainun, janji harus ditepati. Bagaimana kalau ingkar janji? Yaitu hukumannya kan harus tetap ada apa? Ada kifarat. Ya, meskipun sumpahnya bukan atas nama Allah. Ya, itu termasuk sumpah, maka harus ada kifarat. Nah, kifarat yamin termasuknya. Bagaimana kifarat yamin? Ada lagi yang tanyakan tadi sebelum lanjut? Silakan. Ya. Kifarat yamin maka sama di Al-Quran ada, yaitu penjelasannya di surah Al-Maidah. La yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak menghukum seseorang yang bersumpah lagwi, artinya laga. Artinya sumpah yang bersenda gurau di sini. Walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Berarti Allah akan menghukum sesuatu yang disumpahkannya. Artinya barang siapa yang bersumpah, yaitu harus ditepati. Apabila tidak bisa ditepati, maka ada kifarat. Kifaratnya bagaimana? Fakafaratuhu it'amu asyaroti masakina. Kifaratnya sama, ada beberapa pilihan. Satu yaitu harus memberi makan kepada 10 orang miskin. Tadi mah 60, nah sekarang mah kifarat sumpah mah 10 orang miskin. Min awsati ma tutimuna ahlikum, yaitu dari perkara atau dari makanan yang dijadikan makanan pokok kita. Kemudian au kiswatuhum, apabila tidak sanggup memberi makanan maka bisa dengan pakaian. Au kiswatuhum di sini artinya pakaian. Au tahriru raqabah, atau dengan memerdekakan abid. Nah, di dalam masalah sumpah ini Allah menggunakan kata au. Au kan litahir, artinya pilihan. Kalau tadi di antara sumpah pembunuhan yang tanpa sengaja dan sumpah dihar, itu bukan pilihan, jadi bertahap. Pertama dulu
memerdekakan abid, tidak sanggup puasa, tidak sanggup memberi makan. Nah, di sini dalam kifarat yamin itu pilihan. Artinya mau memberi makan 10 orang miskin, mau memberikan pakaian, atau mau memerdekakan abid. Nah, 3 pilihan itu. Jadi bebas memilih yang mana, bukan dari bertahap, tapi memilih. Apabila tidak sanggup ketiga-tiganya, baru ada pilihan yang kedua, famalam yajid asyamu salasati ayam. Tidak sanggup memberi makan, tidak sanggup memberi pakaian, apalagi harus memerdekakan abid, maka berpuasalah 3 hari. Ya. Tanpa berturut-turut, kalau di sini 3 hari bebas. Itu untuk hukuman atau kifarat bagi yang melanggar sumpah. Yang terakhir tadi kifarat untuk orang yang bersenggama suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Itu dikatakan ada di kitab Safinatun Najah kan. Kifaratnya bagaimana? Sama, ada 3 pilihan. 1, harus memerdekakan abid. Itu bukan pilihan tapi bertahap dulu, sama seperti tadi. Yang pertama yaitu memerdekakan abid. Ketika tidak sanggup, maka yang kedua pilihannya yaitu berpuasa selama 60 hari atau 2 bulan secara berturut-turut. Yang ketiga yaitu pilihan yang ketiga, kalau tidak sanggup maka harus memberi makan kepada 60 orang miskin atau orang fakir. Jadi keempat kifarat itu dalam sumpah, dan ada sumpah tadi, ada kifarat membunuh tanpa sengaja, kemudian kifarat dihar, ada kifarat ketika suami istri berhubungan di siang hari di bulan Ramadan. Selain itu juga ada kan di takjir. Artinya takjir itu di kalau sudah itu di wirang. Ya, ketika orang yang berpuasa yang berbuka dengan berjima di siang hari di bulan Ramadan. Nah, kalau nadar termasuknya kemana? Nah, nadar itu sama termasuknya dengan yamin, sebetulnya dengan kifarat sumpah. Jadi tadi sebetulnya nadar dan kifarat itu, nadar itu ada dalam pembagian daripada kifarat, yang dia ada dalam kafarat. Jadi sebelum tadi kita bahas kifarat, sumpah dan nadar itu sebetulnya poin atasnya adalah kifarat. Nah, nanti di poin-poinnya ada termasuk nadar dan juga sumpah. Ya, maka nadar termasuk kepada kifaratnya kifarat sumpah, kifarat yamin. Namun ada perbedaan. Nadar itu bagaimana? Nadar itu adalah kalau bahasa pengertian lugawinya, nadar itu berasal dari kata indar, indar tenjing sieunan. Jadi menakut-nakuti, tahwifan, menakut-nakuti, itu nadar. Kalau secara istilah nadar itu bisa dikatakan yaitu mewajibkan sesuatu yang asalnya mubah, yang asalnya tidak wajib. Nah, ketika dinadarkan maka jadi hukumnya wajib. Contoh misalkan apabila kita lulus ujian, akan bersedekah. Nah, bersedekah hukumnya awalnya sunat, tapi ketika dinadarkan itu menjadi wajib hukumnya. Nah, ketika kita melanggar nadar, bagaimana itu? Nah, maka diambil atau dikaitkan dengan kifaratnya termasuk ke kifarat sumpah tadi, ke yamin tadi maksudnya. Apabila kita tidak sanggup melaksanakan nadar kita, karena misalkan ada hal lain yang tidak bisa dilaksanakan, maka itu ngambilnya ke kifarat sumpah. Tadi pilihannya berarti bisa dengan memberi makan kepada 10 miskin, apabila tidak bisa memberi pakaian, memerdekakan abid, kemudian bisa berpuasa dengan 3 hari. Itu untuk kifarat nadar. Itu barangkali yang bisa dijelaskan, bisa disampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan mengenai ini kan. Kita itu apa yang terjadi saat ini itu kita sudah dicatat oleh Allah, sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Apakah dengan nazar itu bisa merubah takdir? Bisa berubah takdir? Iya. Ya, itu memang ada kan di dalam keterangan mengatakan bahwa takdir itu bisa dirubah dengan doa. Nah, takdir itu sebetulnya kan ada 2, ada takdir mu'alaq, ada takdir mubrom atau mubarrom. Takdir mu'alaq bagaimana? Yaitu takdir yang bisa dikaitkan dengan ikhtiar makhluk. Takdir mu'alaq, cantelkan dan mu'alaq.
Kalau takdir mubarrom yaitu takdir Allah yang tidak bisa dikaitkan dengan ikhtiar makhluk. Seperti apa? Contoh, ada kan di Arba'in jodoh gitu ya. Tapi bagja cilaka itu kan sudah dicatat dalam mahfud oleh Allah. Tadi bagaimana? Apakah bisa takdir dirubah dengan nadar kita? Ya. Kalau menurut penjelasan yang saya pernah dapati di ilmu tauhid itu memang tadi takdir tidak bisa dirubah. Ya, itu sudah ketentuan Allah. Bukan kita bisa mengubah takdir, tapi justru takdirlah kita ingin seperti itu. Misalkan itu kan hanya dalam pikiran kita. Contoh kita bernada seperti ini. Kalau kita lulus misalkan ujian, maka kita akan nadar tadi akan memberi hadiah kepada orang tua atau kepada siapapun. Nah, kita ujian lulus, berarti itu takdir kita yang telah Allah takdirkan untuk kita lulus ujian, bukan karena nadar kita, bukan. Jadi takdir kita yang telah ditentukan oleh Allah itu akan lulus takdirnya, bukan karena apa? Bukan karena si nadar kita tadi, bukan. Itu mah hanya sebatas kan tadi nadar mah ikhtiar kita, atau apabila kita lulus. Jadi takdir Allah pun akan seperti itu, lulus takdir kita. Nah, kalaupun kita nadar kemudian takdir kita tetap tidak lulus, itu jelas takdir kita akan tidak lulus takdirnya. Jadi itu hanya sebatas misalkan tadi ikhtiar saja nada itu, tidak dikaitkan dengan lulus dan tidaknya, tidak bisa dikaitkan dengan nadar kita. Sudah ditentukan. Sudah ditentukan. Terus apa lagi? Apakah orang yang senantiasa ingkar janji itu akan mendapatkan dosa besar atau kecil? Yang ingkar janji, nah, yang itu kan termasuk ciri orang munafik. Ya, innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Jadi Al-Quran kan orang munafik itu adalah orang yang yukhadi'una Allah, artinya orang yang menipu Allah. Nah justru Allah yang kembali menipu dirinya. Cirinya ada 3 kan munafik itu. 1, ida kadaba, ketika berbicara dia berdusta. Ya. Kemudian ketika dia diberi amanah, dia berkhianat. Dan yang ketiga ketika dia berjanji, dia ingkar terhadap janjinya. Maka itu termasuk dosanya dosa besar. Kan innal munafiqina fi darkil asfal. Ada kan di Al-Quran orang yang munafik itu ditempatkannya di kerak neraka. Berarti kalau dikatakan di kerak neraka itu sudah dosa besar termasuknya. Dosa besar. Dan masalah dosa itu sebetulnya tidak ada dosa besar. Dosa kecil itu tidak ada apabila dosa kecil yang dianggap oleh kita dikerjakan secara terus menerus akan menjadi besar. Dan sebaliknya tidak ada dosa besar kalau kita mentobati dosa tersebut. Seperti kan dosa besar itu contohnya membunuh atau berzina, itu kan dosa besar, 7 dosa besar termasuknya. Nah kalau kita bertaubat maka akan hilang dosanya, akan dihapus. Sebaliknya dosa kecil kalau dikerjakan terus akan menjadi dosa besar. Jadi dosa besar kalau kita ingkar janji. Itu. Apa ya? Apakah nadar itu akan mendapat pahala apabila dikerjakan? Ya, jelas. Kalau nadar kan tadi seolah-olah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau nadarnya memang nadar yang baik, nadar yang awalnya mubah, kemudian kita bernadarnya juga kepada hal yang baik. Ada kan nadar untuk maksiat, itu tidak sah hukumnya. Nah, Rasul pernah mengatakan dari sini di hadis dari Aisyah, la nadro fi maksiatin, tidak ada nadar dalam hal yang maksiat. Misalkan tadi kalau kita lulus ujian, kita akan minum-minuman keras bersama teman-teman, itu kan nadar sama. Tapi nadarnya kepada hal yang maksiat, tidak sah itu. Tidak sah. Maka meskipun kita melanggar nadar tersebut, bahkan hukumnya jadi sunat.
karena itu kepada hal yang maksiat. Tapi kalau tadi hal yang mubah kemudian kita nadarkan dan nadarnya juga kepada kebaikan dan wajib dilaksanakan, dan ketika kita melaksanakannya maka akan mendapatkan ganjaran. Itu barangkali. Izin bertanya lagi, apakah Rasul pernah bernadar? Rasul pernah bernadar. Pernah Rasul bernadar. Jadi kalau saya jelaskan saya takutnya salah gitu ya. Seperti bagaimana nadarnya Kanjeng Rasul. Tapi kalau memang dikatakan pernah, ya pernah juga Kanjeng Nabi nadar. Nah di sini tuh Rasul pernah melewati seorang laki-laki di Mekah, sedang berdiri di terik matahari. Lalu beliau bertanya, sedang apa orang ini? Jawab mereka, dia bernadar puasa dan tidak berteduh pada bayangan hingga malam, tidak berbicara dan terus-menerus berdiri. Maka sabda beliau, hendaklah ia berbicara, berteduh dan duduk, dan sempurnakanlah puasanya. Jadi ini mah nadar apabila kita nadarnya teh abi mah moal nyaur. Ya, moal nyaur, moal masa carios, moal tuang. Eta mah nadar cek Rasul teh nyaur wae gitu teh. Kedah nadar dina hal seperti itu. Jadi barangkali Rasul pernah bernadar, tapi saya belum mendengar atau belum pernah mengetahui bagaimana Kanjeng Rasul bernadar. Takut satu salah apabila dijelaskan. Coba cari lagi di sumber yang lain atau kali ada yang tahu gitu. Baik, Pak Ustadz, terima kasih atas ilmunya, semoga bermanfaat. Baik, cukup sekian saja wawancara saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.